Perkenalkan, nama saya Claudia Syadari dari kelas Agribisnis di Sore dengan NIM 2401111584. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang buku yang sudah saya baca. Buku yang saya pilih adalah novel yang berjudul tentang sulung, tengah, dan si bungsu karya Atika. Saya memilih buku ini karena ceritanya sangat dekat dengan kehidupan remaja, terutama tentang rasa tidak percaya diri, pertemanan, dan juga kisah percintaan. Pada tahap pertama ini, saya sudah membaca dari halaman 1 sampai sekitar halaman 130. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Juwita. Juwita adalah seorang siswi yang merasa tidak percaya diri karena dia sering dibandingkan dengan kakaknya yaitu Juan. Juan yang dikenal ganteng, pintar, dan populer di sekolahnya. Sementara itu, Juwita justru sering mendapat ejekan dari teman-temannya. Ia sering dibilang jelek, katrok, dan tidak menarik. Hal ini membuat Juwita semakin rendah diri dan menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, Juwita menjadi pribadi yang pendiam, jarang bicara, dan sering merasa dirinya tidak berharga. Ketika Juwita duduk di bangku SMA, Juwita memiliki sahabat bernama Adira. Berbeda dengan Juwita, Adira adalah sosok yang sangat percaya diri dan berbakat. Sejak kecil, Adira sudah mengikuti banyak lomba-lomba, seperti menyanyi, menari, dan fashion show. Ia juga sering memenangkan berbagai kompetisi. Hal tersebut membuat Juwita semakin membandingkan dirinya dengan Adira dan merasa bahwa dirinya tidak memiliki kelebihan sama seperti orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, Juwita sebenarnya memiliki kelebihan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ia adalah seorang autor di media sosial yang cukup dikenal, tetapi ia menyembunyikan identitasnya. Suatu hari saat Juwita berada di kamar Adira, rahasia tersebut terbongkar. Adira mengetahui bahwa Juwita adalah autor favoritnya. Awalnya, Juwita merasa sangat panik dan malu. Ia takut jika sahabatnya akan memandangnya berbeda. Namun, ternyata reaksi Adira justru sebaliknya. Adira merasa sangat senang, terkejut sekaligus bangga pada sahabatnya. Selanjutnya, ada satu bagian yang sangat berkesan, yaitu saat Adira berkata, "Gue adalah autor favorit gue." Dari kejadian tersebut, Juwita menyadari bahwa dirinya sebenarnya memiliki kelebihan yang selama ini tidak ia sadari. Cerita kemudian berlanjut ketika Juwita berada di perpustakaan. Di sana, ia mengalami kejadian yang cukup memalukan. Namun, dari kejadian tersebut, ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Aksa. Pertemuan mereka awalnya merasa canggung, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara dan saling mengenal satu sama lain. Ternyata Aksa juga menyukai novel romantis yang menurut Juwita cukup jarang disukai oleh laki-laki. Dari situ mereka mulai memiliki kesamaan dan percakapan yang lebih santai. Juwita merasa senang karena akhirnya menemukan seseorang yang memiliki minat sama dengan dirinya. Seiring berjalannya waktu, sampai sekitar halaman 130-an, hubungan Juwita dengan Aksa mulai berkembang, walaupun masih terasa canggung, sudah terlihat adanya ketertarikan di antara mereka. Di sisi lain, Juwita juga mulai mengalami perubahan dalam dirinya. Ia perlahan mulai terbuka kepada orang-orang terdekatnya, terutama kepada Adira. Ia juga mulai belajar menerima dirinya sendiri, walaupun rasa tidak percaya diri itu masih menghantui dan muncul. Menurut saya pribadi, cerita ini sangat relate dengan kehidupan remaja pada saat ini. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri karena sering dibandingkan dengan orang lain. Padahal,
Sebenarnya setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri, tidak terlalu merendahkan kemampuan yang kita miliki. Saya juga masih penasaran dengan kelanjutan cerita ini, terutama bagaimana hubungan Juwita dengan Aksa yang akan berkembang, dan bagaimana Juwita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Itu saja cerita ulang dari saya untuk tahap pertama ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang.